Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Ungkapan itu ingin memperlihatkan bahwa segala hal yang terjadi di masa lalu, entah kejadiannya baik ataupun buruk, selalu dapat dijadikan pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, agar hari ini menjadi pengalaman yang baik untuk masa depan, marilah kita tetap melandasi hari ini dengan terus mensyukuri rahmat Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang ke-11, ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Kehidupan yang terjadi di masa ini dan masa depan pasti tidak akan bisa terlepas dari masa lalu. Masa lalu dapat menjadi pengingat bagi kita saat kita menjalani masa ini. Sebagai contoh, ketika kita punya pengalaman jatuh dari motor di masa lalu, maka di masa kini kita dapat lebih berhati-hati ketika mengendarai motor. Atau contoh lain, ketika kita mungkin punya pengalaman dibohongi orang atau dikhianati teman, maka di masa kini kita lebih berhati-hati pada bujukan orang lain, ajakan orang lain yang mungkin mendekati dengan maksud-maksud tertentu. Berbicara tentang pengalaman masa lalu, maka pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Hosea menjadi sangat menarik. Menariknya adalah ketika Hosea menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel dengan pola bahasa yang membawa bangsa Israel mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mereka alami di masa lalu, seperti yang diungkap pada ayat kelima. Pada ayat yang kelima dalam pembacaan Alkitab kita malam ini mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Bukankah ayat ini memperlihatkan peristiwa masa lalu bangsa Israel di tanah Mesir dan peristiwa ketika berada di bawah kekuasaan bangsa lain? Tentu dengan mengangkat cerita peristiwa di masa lalu yang bisa dikatakan kelam, namun juga tetap ada kuasa Allah yang besar pada akhirnya, ada harapan agar bangsa Israel tidak lagi gegabah dalam bertindak. Karena hal gegabah yang dilakukan bangsa itu ternyata berujung pada keluhan Allah untuk umat yang dikasihinya. Allah mengeluh. Apa yang menjadi keluh Allah atas bangsanya yang disampaikan oleh nabinya? Ayatnya yang ke-7 mengatakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan aku. Hosea menggambarkan Allah sangat personal. Allah yang tidak menyukai perubahan sikap bangsa Israel. Hosea memperlihatkan sisi sensitif Allah ketika Allah mau menyadarkan bangsa yang dikasihinya. Apa
apabila kita membaca ini melalui sisi kemanusiaan kita, maka kita pun mungkin akan mengatakan, siapa yang tahan kalau dibelakangi? Atau dengan bahasa sederhana, siapa yang tahan kalau dibohongi? Allah melihat bahwa bangsa Israel lebih suka atau betah ketika membelakanginya. Artinya kan bangsa Israel seperti lebih suka membohongi Allah daripada setia pada Allah. Padahal Allah menginginkan umat yang dikasihinya itu sungguh-sungguh memperhatikannya. Lihatlah ungkapan di ayat 7. Berhenti meninggikan namaku. Keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam jalinan relasi sepasang manusia saja, jika ada salah satu dari pasangan itu tidak lagi setia dengan pasangannya, pasti yang lain akan menimbulkan kekecewaan, luka batin. Menjadi orang yang diingkari tentu tidak menyenangkan. Oleh karena itu janganlah kita mengingkari keberadaan kita. Mengingkari orang yang mengasihi kita. Menjadi orang yang diabaikan tentu juga tidak menyenangkan. Oleh karena itu janganlah kita mengabaikan orang lain. Allah yang hadir dalam diri kita tentu tidak akan pernah mengingkari orang lain. Begitu juga Allah yang hadir dalam doa orang yang kita ingkari. Tentu doa itu akan Allah dengar dan akan berimbas pada kita. Keluargaku yang terkasih, Allah tidak akan pernah membelakangi diri kita. Sebanyak apapun doa kita dan selama apapun syafaat kita, Allah tidak pernah membelakangi kita. Bahkan ketika kita yang membelakanginya, Allah tidak akan membelakangi kita. Membelakangi Allah sama dengan mengabaikan Allah. Ketika kita juga pasti akan terluka saat diabaikan oleh orang lain, maka janganlah mengabaikan Allah. Dan pada saat yang sama, janganlah mengabaikan sesama kita, karena Allah juga turut hadir di dalam sesama kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ketika kami memiliki masa lalu. Dengan masa lalu, kami mendapatkan banyak pengalaman dari setiap peristiwa yang telah kami jalani. Biarlah pengalaman itu menjadi sebuah tuntunan ketika kami menjalani hari ini, bahkan juga hari depan. Ketika kami menjalani hari ini pun kami bersyukur, karena kami boleh menjalaninya dengan tuntunan rahmat-Mu. Karena kami tahu bahwa hari ini akan menjadi masa lalu bagi hari depan. Buatlah kami menjadi sadar bahwa Engkaulah pemilik masa kehidupan. Engkau hadir dari masa ke masa. Engkau tidak pernah membelakangi kami, ya Allah. Justru kami yang mungkin sering kali membelakangi-Mu. Oleh karena itu,
kiranya rahmat ampunan-Mu senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk tidak lagi membelakangi-Mu, tidak lagi mengabaikan-Mu. Allah yang baik, janganlah pernah tinggalkan rahmat-Mu dari kami. Malam ini kami akan beristirahat. Kami akan menyambut hari depan dalam kuat kuasa anugerah-Mu. Amin.